Garam menjadi salah satu komoditas pangan yang ditargetkan swasembada bersama dengan beras, gula, serta jagung pada 2025. Sejalan dengan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Dalam BLI tersebut, kebutuhan garam nasional baik untuk konsumsi maupun industri menggunakan produksi dalam negeri. Secara rinci, kebutuhan untuk industri aneka pangan dan farmasi harus dipenuhi produksi dalam negeri paling lambat 31 Desember 2025. Sedangkan untuk industri kimia, paling lambat 31 Desember 2027. Dalam rangka mencapai target tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung lokasi pembangunan tambak garam raksasa di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Trenggono menjelaskan kawasan sentra industri garam nasional ini dibangun di lokasi yang sejajar secara geografis dengan Dampier, Australia, salah satu sentra produksi garam terbesar di dunia. Dengan kesamaan posisi lintang, ia optimistis kualitas dan kapasitas produksi garam dari Rotendao ini bisa menyamai wilayah tersebut. Trenggono menargetkan kawasan ini akan memproduksi 200 ton per hektar per tahun. Jika berjalan sesuai rencana, total produksi garam bisa mencapai 2,6 juta ton per tahun. Pembangunan sentra industri garam nasional ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah melalui program ekstensifikasi. Guna menggenjot produksi garam lokal, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendorong agar petambak garam meningkatkan produksinya sebagai bagian dari program intensifikasi. Di sisi lain, pemerintah pun terus mendorong pengembangan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional. Cara memenuhi itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membangun membangun sentra garam yang bisa memenuhi standar kebutuhan garam industri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga meningkatkan produksi garam yang dilakukan oleh petambak existing. Nah, dua cara ini yang kita kembangkan. Di samping juga kita melihat teknologi mana yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengandalkan BUMN PT Garam untuk mewujudkan target swasembada garam ini. Direktur Utama PT Garam Abraham Mose memastikan komitmen PT Garam dalam mendukung pencapaian target tersebut. Senada dengan KKP, PT Garam juga telah menyiapkan langkah strategis berupa intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi, PT Garam akan meningkatkan produktivitas lahan tambak di Madura seluas 5.000 hektar. Abraham menargetkan produksi garam di lahan tersebut bisa naik menjadi 500.000 ton per tahun. Untuk langkah ekstensifikasi, PT Garam akan membuka lahan tambak baru berupa danau garam. Ia memastikan langkah ini tidak akan mengganggu tambak garam yang sudah ada sebelumnya. Kita melakukan pola intensifikasi, yaitu bagaimana kita mengefektifkan produktivitas kita yang ada di Madura yang 5.000 hektar itu sehingga bisa menghasilkan jadi 500.000 mungkin bahkan lebih. Kemudian kita melakukan ekstensifikasi, menambah produktivitas kita, membuka lahan baru, yaitu dengan cara kita memperbesar kapasitas produksi kita yang ada di Madura. Antara lain kita lagi merencanakan bagaimana kita membuat semacam danau garam di sana untuk menambah kapasitas kita tanpa mengganggu existing produksi yang sudah ada. Yang ketiga tentu bagaimana tadi disebutkan kita juga ikut menyerap garam rakyat, tentunya dari wilayah-wilayah pembinaan garam, ya. Kita melakukan training, kemudian dari pihak Kementerian Kelautan melakukan pembinaan juga, membangun sentra garam yang modeling, dan nanti kita akan menyerap mungkin dengan pola-pola koperasi. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh target swasembada garam di 2027. Untuk mencapai target tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri mendorong agar pemerintah secara khusus menyiapkan ekosistem bagi petambak garam yang khusus memproduksi garam industri. Rohmin meyakini dengan keberpihakan pemerintah kepada petambak garam industri serta dukungan sumber daya alam yang tersedia, target swasembada garam bisa tercapai.
Ya harusnya ada petani garam yang didedikasikan khusus untuk producing atau menghasilkan garam industri, yaitu waktu panen minimal kadar NaCl-nya itu 98 promil gitu. Dan itu sebenarnya gampang, yaitu memperpanjang masa penguapan saja. Kalau teknik penguapan itu kadar garamnya meningkat gitu ya. Lalu kedua tentunya di processingnya ya, bagaimana teknik pembersihan segala macam. Dan saya yakin ya dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sekitar 108 km persegi, dan ada wilayah Indonesia yang sinar mataharinya tinggi dan curah hujannya rendah seperti NTT ya, kemudian Jeneponto ya, dan seterusnya. Kalau di Jawa seperti Madura, Situbondo ya. Saya yakin dengan luasnya yang ada, kemudian teknologi yang baru seperti geomembran ya, kemudian si talik ulur ya, dan seterusnya, maka produktivitas garam yang sekarangnya 70 ton per hektar per tahun, kita bisa meniru Australia, Cina atau India, yaitu sekitar 200 ton per hektar per tahun. Indonesia belum pernah mencapai swasembada garam secara penuh. Garam industri masih bergantung pada impor hingga saat ini. KKP menyatakan target swasembada garam ini membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan berbagai program. Untuk itu, KKP telah menyusun perencanaan secara komprehensif serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, PT Garam selaku tulang punggung program swasembada garam ini mengharapkan agar kebijakan penutupan impor garam melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dapat dijalankan secara konsisten. Pasalnya, komitmen besar mewujudkan swasembada garam juga membutuhkan investasi yang besar. Jika kebijakan penghentian impor garam diundur kembali, maka investasi akan menjadi sia-sia. Saya itu mengutip apa yang sempat disampaikan oleh Pak Menteri Kelautan Perikanan, bahwa ini seperti pelangi ya. Kesempatan ini sekilas, ya tidak lama. Ya, sampai 2027 ini kita harus mempersiapkan diri bagaimana menuju swasembada. Jadi ini satu kesempatan yang baik, yang besar sekali buat PT Garam untuk ikut membangun menuju swasembada garam. Sehingga kami juga memerlukan bagaimana konsistensi penerapan kebijakan ini agar terus. Sehingga kita bisa memastikan bahwa menuju swasembada kemandirian garam nasional di Indonesia ini bisa kita capai. Saat ini, produksi garam nasional mencapai 2,1 juta ton per tahun yang dipenuhi oleh produksi petambak garam, PT Garam, serta produsen swasta. Sementara itu, kebutuhan garam nasional tahun ini mencapai 4,9 juta ton, sehingga Indonesia harus mengimpor 2,8 juta ton. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, sudah seharusnya Indonesia bisa menghentikan impor garam menuju target swasembada garam. Tim Redaksi CNBC Indonesia.